Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada hari ini kami boleh diberi kesempatan belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan, Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan jelas dan sederhana. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuan kepadanya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin. Demikianlah pembacaan ini. Saudara sekalian, di dalam Alkitab mencatat mujizat yang dilakukan Yesus itu ada 35. Dan 17 mujizat itu adalah penyembuhan orang yang sakit secara fisik. Jadi hampir setengah mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah, saudara sekalian, ayat Alkitab yang kita baca tadi adalah peristiwa Tuhan Yesus pertama kali menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mari kita melihat beberapa hal tentang mujizat ini. Yang pertama, di dalam Perjanjian Lama, penyakit kusta ini sering dianggap sebagai hukuman Allah, di mana Perjanjian Lama ada 3 kali Tuhan menghukum seseorang yang bersalah dengan penyakit kusta. Yang pertama adalah Miriam, yaitu kakaknya Nabi Musa. Dia pernah cemburu dan melawan Musa, sehingga Tuhan menghukum dia, sehingga dia mengalami sakit kusta. Hal ini dapat kita baca di kitab Bilangan pasal yang ke-12. Yang kedua, yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 tentang Gehasi. Gehasi ini adalah muridnya Nabi Elisa. Dia telah menipu panglima tentara dari kerajaan Aram. Sehingga dia telah menipu dan mendapat kekayaan daripada panglima Naaman ini. Tetapi Tuhan menghukum dia karena dia telah menipu dan bohong kepada Naaman ini. Sehingga dia mengalami sakit kusta
panjang umurnya. Orang yang ketiga yang dihukum oleh Tuhan dengan penyakit kusta adalah Raja Usia. Dia adalah raja dari kerajaan Yehuda. Dia menjadi sombong, lalu dia ambil alih daripada tugas imam, yaitu membakar dupa di dalam bait Allah. Itu hanya boleh dilakukan oleh imam, tetapi dia melakukannya. Dia dilarang oleh imam, tapi dia tidak mau mendengar nasihat. Sehingga Tuhan menghukum dia, sehingga dia mengalami sakit kusta sampai dia meninggal dunia. Jadi saudara sekalian, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, setidak-tidaknya ada 3 orang yang dihukum Tuhan dengan hukuman menderita sakit kusta. Nah, kalau kita melihat keadaan dan penderitaan si sakit kusta yang datang minta pertolongan kepada Tuhan Yesus ini, setidak-tidak dia ada 2 penderitaannya. Pertama adalah secara fisik. Kita tahu pada waktu itu sakit kusta tidak ada obat untuk kesembuhannya. Maka orang yang sakit kusta itu tubuhnya, dagingnya akan menjadi hancur. Saraf-sarafnya menjadi mati. Sehingga orang yang menderita sakit kusta ini tidak ada obat. Tidak ada harapan untuk kesembuhan. Sehingga boleh katakan orang yang mendapat sakit kusta ini hanya menunggu mati saja. Jadi sangat menderita. Yang kedua, penderitaannya adalah secara psikologi. Karena orang yang sakit kusta ini akan dikucilkan dari keluarganya. Dia tidak boleh tinggal bersama dengan keluarga, yaitu istri atau suami atau anak-anaknya. Dia harus dikeluarkan dari keluarga itu. Demikian juga dia tidak boleh tinggal bersama dengan orang-orang banyak, sekampungnya atau sekotanya. Dia harus dikucilkan dari masyarakat. Jadi saudara sekalian, demikian juga ketika kalau ada orang mendekati dia, dia harus berteriak, najis, najis. Supaya orang jangan mendekati dia. Karena menurut hukum Taurat, orang Yahudi, kalau dia terpegang oleh orang lain, terjamah oleh orang lain, maka orang itu juga akan menjadi najis. Jadi saudara sekalian, jadi kita lihat orang yang sakit kusta ini adalah menderita luar biasa. Secara fisik, secara fisiologi, dia itu dikucilkan dari masyarakat. Kita melihat keadaan si penderita sakit kusta yang datang minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Mungkin sebelumnya dia sudah mendengar cerita tentang kuasanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke tempatnya, lalu dia ambil kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan. Boleh katakan dia nekat. Sebab tadi saya katakan orang yang sakit kusta itu nggak boleh dekat-dekatin orang. Nah, kalau Tuhan Yesus datang kan banyak orang yang ikut Yesus. Bagaimana dia boleh datang menghampiri Tuhan Yesus? Tetapi dia nekat karena dia ingin disembuhkan. Oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengatakan dia datang berlutut sembah sujud kepada Tuhan Yesus. Berarti dia datang dengan rendah hati. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah saudara sekalian, dari permohonannya ini ada 2 hal. Kalau engkau mau, berarti apa? Berarti dia menyerah kepada kehendak Tuhan. Apakah Tuhan mau menyembuhkan dia atau tidak? Itu terserah kepada Tuhan. Dia tidak memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk dia. Ini suatu sikap yang harus kita contoh. Sering kita berdoa seolah-olah kita memaksa Tuhan itu melakukan kemauan kita. Tapi si kusta ini dia bilang, kalau engkau mau, saudara sekalian, kita harus menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan.
doa kita kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan menurut kemauan kita. Yang kedua, dikatakan, aku pasti bisa ditahirkan. Kalau Tuhan mau, saya bisa engkau dapat mentahirkan aku. Berarti apa? Dia percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan dia. Asal Tuhan mau, pasti saya akan sembuh. Tergantung kehendak Tuhan saja. Lalu bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara sekalian, maka kita mengatakan, maka tergeraklah hatinya Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit kusta ini. Bukanlah untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Tidak. Dia hanya karena belas kasihan. Saudara sekalian, kalau kita hari ini ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kita diselamatkan dari api neraka. Bukan Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya, tetapi hanya karena belas kasihannya kepada kita. Saudara sekalian, Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia belas kasihan kepada kita. Sehingga dia mau menolong kita. Dia mau menyelamatkan kita. Jadi saudara sekalian, inilah kasih Tuhan. Dia adalah Maha Kuasa, tetapi dia mengasihi kita. Dia menolong kita bukan untuk menunjukkan kemahakuasaannya, tapi dia ingin menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Saudara sekalian, jadi kita melihat bahwa Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang maha kasih. Belas kasihan. Itulah yang membuat Tuhan mau datang ke dunia menyelamatkan kita. Dan Tuhan menyembuhkan orang sakit ini bukan pelan-pelan sakitnya disembuhkan. Tetapi Alkitab mengatakan dia menjamak orang itu. Saudara sekalian, Yesus menjamak si sakit kusta itu. Kalau menurut hukum Taurat, tidak boleh menjamak orang sakit kusta. Kita menjadi najis. Dan orang yang sakit kusta pun tidak boleh menyentuh orang lain. Kalau kita menyentuhkan seseorang, bahkan barang saja, barang sesuatu yang dijamak, bersenggolan dengan orang yang sakit kusta menjadi najis. Itu harus melalui upacara-upacara untuk pentahiran lagi. Tetapi saudara sekalian, kita lihat Tuhan Yesus ketika dia menjamak orang sakit kusta ini, maka penyakitnya langsung sembuh seketika itu. Jadi kesembuhan Tuhan yang Tuhan berikan kepada si sakit kusta ini bukan pelan-pelan, ya sedikit demi sedikit akhirnya menjadi sembuh. Tidak, langsung menjadi sembuh. Nah, sesudah orang ini disembuhkan, Yesus berpesan kepada dia. Ada dua hal. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, saudara sekalian, di sini ada dua hal yang Tuhan perintahkan kepadanya. Yang pertama, jangan memberitahukan kepada siapapun tentang kesembuhannya. Mungkin ada orang menganggap aneh, ya. Kenapa Tuhan Yesus melarang dia menceritakan kesembuhannya kepada orang lain? Tetapi saudara sekalian, saya rasa Tuhan mempunyai maksud dan tujuan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau penyembuhan penyakit ini menjadi fokus dari pelayanannya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan melulu untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi dia memberitakan kebenaran kerajaan Allah. Tuhan Yesus bukan
mau menyembuhkan sakit penyakit tubuh kita, tetapi Tuhan mau selamatkan jiwa kita. Oleh sebab itu fokus daripada pelayanan Tuhan Yesus bukan kesembuhan jasmani, tetapi penyelamatan roh jiwa kita. Yang kedua karena apa? Karena kalau si sakit kusta ini menceritakan peristiwa kesembuhannya kepada orang lain, sehingga banyak orang yang datang berbondong-bondong kepadanya. Kita mengatakan sehingga Tuhan Yesus tidak dapat lagi masuk ke kota dengan terang-terangan. Jadi menghalangi rencana pelayanan daripada Tuhan. Yang kedua, perintah Tuhan adalah supaya dia memperlihatkan dirinya kepada imam, saudara. Karena imamlah yang akan menentukan apakah orang itu sudah sembuh atau tidak. Kalau sudah sembuh, berarti dia boleh kembali ke rumah atau keluarganya. Dia boleh kembali ke masyarakat. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus perintah dia supaya dia pergi kepada imam, supaya diperiksa oleh imam untuk membuktikan bahwa dia itu sudah sembuh. Yang kedua adalah supaya dia memberi persembahan sesuai apa yang diajarkan atau yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kalau kita baca di dalam Imamat pasal 13 dan 14, maka kita tahu bahwa orang yang disembuh dari penyakit kusta ini, dia harus memberi persembahan, yaitu korban binatang, kemudian tepung gandum yang dicampur dengan minyak zaitun. Nah, kenapa Tuhan Yesus malah memerintah dia melakukan itu? Karena Tuhan Yesus mau dia menjadi orang yang taat kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau dia itu sudah sembuh, tetapi anggap bahwa peraturan-peraturan agama yang ditetapkan oleh Tuhan atau aturan-aturan Taurat yang ditentukan oleh Musa itu boleh dia abaikan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau dia menjadi orang yang taat kepada hukum-hukum yang ditentukan oleh Tuhan. Kemudian kita lihat atau kita baca bagaimana reaksi daripada orang yang disembuhkan itu. Memang dia segera mendapat kesembuhan. Tapi kita mengatakan, dia pergi kemana-mana menceritakan kesembuhannya kepada semua orang yang dia ketemu. Saudara sekalian. Kenapa dia melakukannya? Padahal Tuhan Yesus sudah melarang dengan keras. Supaya dia jangan menceritakan kesembuhannya kepada orang lain. Apakah dia melawan perintah Tuhan? Saya rasa tidak. Mungkin dia itu terlalu semangat. Ya. Karena dia sudah mendapat kesembuhan. Sehingga dia merasa begitu senang, begitu gembira. Sehingga semangatnya berkobar-kobar. Sehingga dia tidak tahan lagi menceritakan kesembuhannya kepada orang lain. Nah, apa yang bisa kita pelajaran ini? Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah larang dia cerita kepada orang lain, harusnya dia tidak menceritakan kepada orang lain. Kecuali kalau memang Tuhan tidak melarang dia. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang semangat kita yang berkobar-kobar belum tentu adalah kehendak Tuhan. Kita harus bijaksana. Tanya dulu bagaimana rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita mengenal kepada Tuhan Yesus kita yang Maha Kuasa. Pelajaran yang dapat kita peroleh pada hari ini tentang kesembuhan seorang yang mendapat sakit kusta adalah, pertama, Tuhan kita Yesus adalah Maha Kuasa. Tidak ada penyakit yang tak dapat disembuhkannya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Orang yang datang kepadanya pasti dia akan menolongnya.
Bukan untuk menunjukkan kemahakuasaan, tetapi hanya belas kasihan daripada Tuhan saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Yang ketiga, di dalam doa permohonan kita, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ya, seperti kata si penderita sakit kusta. Kalau Tuhan mau, aku pasti bisa disembuhkan, ditahirkan. Saudara sekalian, bukan kehendak kita, tapi kita pasrah kepada Tuhan. Yang keempat, Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi orang yang disiplin, mentaati hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itulah Tuhan perintahkan kepada si sakit kusta ini yang sudah disembuhkan, supaya dia pergi kepada imam, periksa diri, dan mempersembahkan persembahan. Supaya apa? Supaya dia membuktikan bahwa dia sudah sembuh dan dia boleh kembali ke keluarganya, supaya dia boleh diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir, semangat bekerja melayani Tuhan itu baik dan penting, namun harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan harus bijaksana. Janganlah sampai semangat kita malahan merusak rencana Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita lebih mengenal lagi siapakah Yesus yang kita percaya ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Ketika Engkau ada di dunia ini, Engkau pernah menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya Tuhan, pada waktu itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau menjamak dia sehingga dia mendapat kesembuhan seketika dengan sempurna. Terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang maha kasih. Engkau juga adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya Bapa, hari ini kami masih hidup di dalam masa yang sulit. Pandemi virus COVID ini masih merajalela di mana-mana. Kami hidup di dalam ancaman. Kami hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Tetapi Tuhan, tolong kami beriman kepada Engkau. Dalam masa-masa yang sulit ini, kami tidak hilang iman kami kepada Engkau. Kami tetap bersandar kepada Engkau. Supaya kami tidak hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan tidak hidup dalam ketakutan. Tetapi kami boleh hidup di dalam sukacita. Karena kami punya Tuhan yang selalu melindungi kami. Kuatkan iman kami, setia kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Amin.